Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran tasrif pada bab yang ke-21 dan ini adalah bagian yang kedua dari bab yang ke-21, tasrif rubai al-mazid. Jadi tasrif rubai itu artinya kata yang terdiri dari 4 huruf. Al-mazid itu ada tambahannya. Dan tambahannya adalah 1 huruf pada wazan tafa'lala, tambahannya huruf ta. Ya. Kita mulai dari rumus tasrif istilahi sahih. Rumusnya adalah tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulun. Ya, sebagian referensi dibaca nasab tafa'lulan. Itu sebagai rumus saja. Isim fa'ilnya mutafa'lilun, isim maf'ulnya mutafa'lalun. Fi'il amrnya adalah tafa'lal. Fi'il nahinya la tatafa'lal. Nah, kita coba dengan kata tadahroja. Tadahroja itu artinya tergelincir atau menggelinding. Tadahroja, dia seorang laki-laki telah menggelinding. Ya tadahroju, dia seorang laki-laki sedang atau akan menggelinding. Tadahrujun, keadaan menggelinding, itu masdarnya. Isim fa'ilnya adalah mutadahrijun, seseorang yang menggelinding. Mutadahrajun, ya, ini isim maf'ul. Sebagai rumus, mengikuti rumus mutafa'lalun. Meskipun kondisi tadahraja itu adalah isim lazim, sehingga tidak perlu objek, ya. Nah, isim lazim tidak memerlukan objek, sehingga tidak ada maf'ulnya. Fi'il amr tadahraj. Tadahraj itu artinya adalah menggelindinglah. La tatadahraj, fi'il nahinya itu maknanya jangan engkau menggelinding. Nah, Anda bisa coba kata-kata yang lain dengan wazan tafa'lala ini seperti tazalzala, berguncang, tadahwara, jatuh berguling-guling, ya. Tajawraba, memakai kaos kaki, tajalbaba, memakai jilbab, ta'ta'a, gagap dalam ucapan. Itu coba Anda berlatih menggunakan tasrif istilahi sahih, kemudian Anda bisa catat, tulis, dan ajukan untuk dikoreksi Ustadz di daerah Anda masing-masing. Apakah sudah benar tasrifnya atau tidak? Berikutnya kita akan melihat tasrif lugawi wazan tafa'lala. Rumusnya adalah tafa'lala tafa'lala tafa'lalu tafa'lalat tafa'lalata tafa'lalna tafa'lalta tafa'laltuma tafa'laltum tafa'lalti tafa'laltuma tafa'laltunna tafa'laltu tafa'lalna tafa'laltu tafa'lalna. Ya. Kemudian kalau kita coba dengan tazalzala, berguncang. Kata tazalzala kita tasrif fi'il madinya menjadi tazalzala tazalzala tazalzalu tazalzalat
tazalzalata, tazalzalna, tazalzalta, tazalzaltuma, tazalzaltum, tazalzalti, tazalzaltuma, tazalzaltunna, tazalzaltu, tazalzalna. Begitu ya. Kemudian kita masuk kepada tasrif lughawi fi'il mudhari'. Ya, kita ambil contoh. Misalkan tajawraba, yatajawrabu, memakai kaos kaki. Langsung saja ya. Rumusnya mungkin bisa Anda baca sendiri. Kemudian kita coba langsung terapkan yatajawrabu. Dia seorang laki-laki sedang atau akan memakai kaos kaki. Kita tasrif fi'il mudhari'nya dengan tasrif lugawi menjadi yatajawrabu, yatajawrabani, yatajawrabuna, tatajawrabu, tatajawrabani, yatajawrabna, tatajawrabu, tatajawrabani, tatajawrabuna, tatajawrabina, tatajawrabani, tatajawrabna, atajawrabu, natajawrabu. Begitu. Kemudian isim fa'il. Isim fa'il misalkan mutadahrijun. Ya, dari kata tadahroja yaitu seorang yang tergelincir. Mutadahrijun itu adalah seorang laki-laki yang tergelincir. Mutadahrijani atau mutadahrijaini itu dua orang laki-laki yang tergelincir. Mutadahrijuna atau mutadahrijina banyak laki-laki yang tergelincir. Mutadahrijatun seorang wanita yang tergelincir. Mutadahrijatani atau mutadahrijataini itu dua wanita yang tergelincir. Mutadahrijatun itu artinya adalah banyak wanita yang tergelincir. Anda bisa mencoba latihan-latihan lain, kemudian Anda tunjukkan hasil Anda mencoba berlatih kata dengan wazan tafa'lala, kemudian Anda setorkan kepada ustadz yang terdekat yang bisa mengoreksi bacaan Anda. Kita masuk pada tasrif lughawi isim maf'ul. Ya. Misalkan isim maf'ulnya adalah mutajawrabun, yang dipakaikan kaos kaki. Kita tasrif lughawi isim maf'ul mutajawrabun, mutajawrabani atau mutajawrabaini, mutajawrabuna atau mutajawrabina, mutajawrabatun, mutajawrabatani atau mutajawrabataini, mutajawrabatun. Nah. Baik. Ya. Kemudian untuk fi'il amr, perintah. Ya, perintah. Ini misalkan tadahraj. Tadahraj kita tasrif menjadi tadahraj, tadahraja, tadahraju, tadahraji, tadahraja, tadahrajna. Nah, fi'il nahinya ya adalah kita pakai la tatadahraj. Ya. Kita coba tasrif la tatadahraj, la tatadahraja, la tatadahraju, la tatadahraji, la tatadahraja, la tatadahrajna. Begitu ya. Terakhir la tatadahrajna. Ya. Jangan engkau tergelincir. La tatadahraj. Janganlah engkau wahai seorang laki-laki tergelincir. La tatadahraja. Janganlah kalian dua laki-laki tergelincir. La tatadahraju. Janganlah kalian banyak laki-laki tergelincir. La tatadahraji. Janganlah engkau seorang wanita tergelincir. La tatadahraja. Janganlah kalian dua wanita tergelincir. La tatadahrajna. Jangan kalian banyak wanita tergelincir. Berikutnya adalah latihan. Berilah harokat dan isilah bagian yang kosong berikut ini. Saya akan jawab
satu pertanyaan saja, yaitu yang paling bawah. Paling bawah, baris paling bawah. Saya akan jawab. Kata at-tazalzulu. Jadi kalau diberi harokat menjadi at-tazalzulu. Jenis katanya adalah masdar. Artinya keadaan goncang atau kondisi goncang. Fi'il madinya tazalzala. Ya, begitu. Nah, tafa'lala ini adalah fi'il rubai mazid biharfin. Fi'il rubai artinya yang tersusun dari 4 huruf. Mazid ada tambahannya biharfin 1 huruf, yaitu ta. Jadi ta yang di depan itu tambahan. Kalau dicari di kamus, jangan mencari di taknya, tapi dicari di huruf kedua. Kalau tadah roja berarti cari di huruf dal. Kalau tajal baba cari di huruf jim, begitu. Cari di fa fiilnya ya, ketika dicari di kamus. Nah, latihan ini Anda bisa coba, kemudian Anda sodorkan hasil latihan Anda, jawaban Anda kepada ustadz yang terdekat, atau juga saya sudah buatkan kunci jawaban pada semua latihan yang ada di buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, dasar-dasar ilmu nahwu dan tasrif. Kunci jawaban soal-soal latihannya bisa dibeli di Google Playbook. Berikutnya adalah kita akan membaca contoh penggunaan kata wazan tafa'lala dalam kalimat. Misalkan hadis riwayat Muslim dari Jabir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan cerita dari seorang yang bermimpi. Kata orang yang bermimpi itu, ra'aitu fil manam ka'anna ra'si duriba fatadahraja. Orang Arab Badui berkata, aku melihat dalam mimpi seakan-akan kepalaku ditebas sehingga ia menggelinding. Fatadahraja, menggelinding. Mendengar itu, karena ini mimpi buruk ya. Mimpi buruk itu sunnahnya jangan diceritakan kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, la tuhaddithin nas bitala'ubis syaitani bika fi manamika. Jangan engkau ceritakan pada manusia permainan syaitan terhadapmu dalam mimpimu. Ini bimbingan Nabi SAW yang memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi kaum muslimin. Mimpi yang buruk jangan ceritakan sudah. Kalau kita terbangun di waktu malam mimpi buruk, ya, bagusnya kita manfaatkan terbangunnya kita itu untuk mengingat Allah, berlindung kepada Allah dari keburukan syaitan, ya. Sebagian riwayat itu sedikit meludah ke arah kiri 3 kali, jangan meludah banyak-banyak. Mungkin di samping kita ada istri kita, ya kasihan dia kena ludah nanti. Nah, sedikit saja meludah. Kemudian kita berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu kita berwudu bagus, ya, salat 2 rakaat atau salat qiyamul lail diakhiri dengan witir. Itu merupakan tindakan yang bagus. Jangan ceritakan isi mimpinya yang buruk kepada siapapun. Kalau isi mimpinya bagus, boleh diceritakan hanya kepada orang yang diduga kuat tidak memiliki hasad kepada kita, orang-orang yang mencintai kita. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, penggunaan kata wazan tafa'lala dalam hadis riwayat Muslim, walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Sedangkan yang membaca Al-Qur'an dan terbata-bata padanya, wa yatata'ta'u, terbata-bata, tidak lancar. Terbata-batanya bisa karena hafalannya tidak lancar, lupa ingat, nyambung putus, tidak mungkin, ya. Atau terbata-bata ketika dia melihat mushaf memang belum bisa membaca secara lancar. Jangan putus asa, terus belajar, terus perbaiki. Dalam proses belajar itu ketika terbata-bata,
ini masih berpahala karena kita berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dapat 2 pahala. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Baik. Cuma kalau masih terbata-bata, jangan putus dari belajar memperbaikinya. Nah, kemudian contoh kata wazan tafa'lala dalam kalimat seperti yang disebutkan dalam kitab para ulama tafsir As-Sa'di, wa thabbit aqdamana 'anit tazalzuli wal firar wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa thabbit aqdamana, dan kokohkanlah kaki-kaki kami, 'anit tazalzuli, dari keguncangan, wal firar, dan sikap melarikan diri, wansurna 'alal qaumil kafirin, serta tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Ini dalam tafsir As-Sa'di, ya. Itu contoh penggunaan wazan tafa'lala dalam kalimat. Nah, selesai bagian yang kedua pelajaran kita pada bab yang ke-21 tasrif rubai al-mazid dengan wazan tafa'lala. Semoga Allah memberkahi usia kita dalam ketaatan kepadanya, dan semoga Allah memberkahi ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.